Action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, masih di AEG series. Saya masih mengulik AEG ya, elektrik, automatic electric gun. Jadi airsoft elektrik yang menggunakan mekanisme gearbox, piston dan juga dinamo. Nah, kali ini seperti yang sudah bisa dilihat, ini adalah unit CQB atau compact saya bilang ya, karena kecil pendek. Mereknya adalah Jingji, serinya adalah Maxim Defense. Jadi sudah cukup banyak saya rasa di YouTube sana yang mengulas atau mereview gel blaster Maxim Defense dari Jingji ini. Kemarin saya baru dapatkan juga second, kondisinya masih cukup bagus ya, dengan kelengkapan yang masih lengkap. Cuman saya tidak sempat membuatkan video unboxing dan reviewnya karena saya lebih fokus ke upgrade-nya. Baik, jadi Jingji ini adalah salah satu unit gel blaster favorit saya. Saya pernah punya yang lain, cuman mungkin apakah serinya yang berbeda yang saya dapatkan, tetapi secara kualitas saya sedikit kurang cocok ya. Ini salah satu yang cocok. Jadi kemarin saya sempat dapat 2 SLR, alhamdulillah, untuk dimodifikasi lebih enak dibandingkan unit-unit gel blaster yang saya miliki sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah materialnya. Materialnya adalah nilon yang padat, yang tebal, sehingga sangat bagus untuk modifikasi. Apalagi ketika kita mau pakai untuk sukir ya, dia insya Allah lebih kuat. Selanjutnya apalagi? Jadi di Jingji ini, saya rasa mungkin di beberapa gel blaster yang lain juga mungkin sama dengan model yang serupa. Tidak perlu banyak modifikasi untuk bisa merubah dari gel blaster menjadi airsoft gun. Nah, opsinya memang ada dua secara besarannya, yaitu merubah gearbox-nya jadi gearbox airsoft atau gearbox 6 mili yang tadinya gearbox gel blaster ya, atau mengganti gearbox-nya menjadi gearbox airsoft. Jadi internalnya dirubah atau satu set diganti. Nah, untuk kasus ini saya mengganti satu set ya. Jadi perubahan yang saya lakukan tidak begitu banyak. Baik, kita akan coba disassembly dulu ya. Saya sedikit membahas dari struktur Maxim Defense ini. Baik, dari upper dan front set. Untuk upper dan front set ini internalnya cukup simple dan plug and play ya dengan gearbox. Saya tidak butuh banyak modifikasi di sini. Cuman saya ada sedikit modifikasi di sini. Nanti akan kita singgung di video selanjutnya ya. Sisanya adalah modifikasi di outer barrel. Jadi outer barrel, bagian dudukan dari chamber ini yang saya modifikasi supaya chambernya bisa duduk. Kemudian kita akan coba buka dulu. Ini flash headernya. Kemudian kita carikan oke. Jadi kemarin saya punya satu unit, 2 unit ya.
2 unit SLR yang kemudian saya upgrade, saya ganti frontsetnya dengan frontset petal punyanya INC Iskren. Nah, sehingga saya masih punya outernya, handguardnya. Nah, ini kita bandingkan. Ini punyanya SLR ya. Oke, jadi kalau dilihat SLR sedikit lebih panjang. Jadi kurang lebih seperti ini. SLR sedikit lebih panjang, mungkin sekitar 2 cm atau 1 inci ya. Ini di luar muzzle brake. Jadi kalau SLR kurang lebih segini, kemudian maximum defense kurang lebih segini tadi. Jadi selisihnya hampir mungkin 2 inci. Nah, sehingga ini lebih compact ya. Untuk materialnya nih di ujungnya kelihatan lebih tebal dan finishingnya maximum defense lebih halus dibanding yang SLR. Tapi secara kualitas kurang lebih saja, cuman ini terasa memang sedikit lebih tebal nih, seperti bisa dilihat ya. Bagian belakangnya, ini bagian yang bertemu dengan barrel nut, nah ini lebih tebal dan memang lebih besar, lebih cocok untuk yang tangan besar. Kalau yang tangan seperti saya, ini mungkin untuk durasi yang lama cukup nyaman. Ini mungkin rada cepat capek, tapi secara umum sih enak karena memang tidak berat. Oke, ini perbandingan antara SLR, ini sama-sama Jingji, SLR dengan maximum defense. Kemudian untuk outer barrel lebih pendek juga, modelnya sama, ini yang bersisik metal. Kemudian barrel nutnya berbeda ya, jadi ada slot untuk baut. Kalau di SLR dia murni dijepit saja. Jadi 2 baut ini kalau di SLR murni hanya untuk menjepit barrel nut. Baik. Kemudian ini cukup kencang, saya belum menyiapkan kunci ya. Karena outernya saya masih gunakan punya gel blaster yang notabene outer barrelnya gel blaster lebih besar, sehingga saya harus menambahkan isolasi. Saya gunakan isolasi karet supaya inner barrelnya itu bisa center di outer barrel. Nah, ini chamber, ini copotannya INC, ini juga sama, inner barrelnya copotan dari INC, cuman memang dia udah terpotong. Awalnya kalau tidak salah dia hampir 2 kalinya, sekitar 35 atau 40 cm, kemudian saya potong nih, seingat saya ini sekitar 20-an cm. Gini ya, sekitar 20-an cm. Baik, selanjutnya cocking handle, ini juga saya tukar punyanya punyanya INC metal, bawaannya metal juga sudah saya tukar. Kenapa? Karena ada saya swap antara inner partnya maximum defense ini ke INC saya yang body metal. Oke, ini upper receiver dan juga front set ya. Baik, kita akan pasang dulu. Nah, nanti setelah ini kita akan bergeser ke gearbox, power set, dan seterusnya. Sebenarnya kalau rekan-rekan mengikuti video saya yang sebelumnya, chamber dan inner barrel ini adalah chamber dan inner barrel yang sudah saya review di video upgrade AEG 500 plus ya. Nah, cuman bedanya adalah di barrel ini
dia cuma dapat 440-an, 450. Kemudian di barel yang satunya yang lebih panjang yang belum dipotong itu dia mencapai 520-an. Jadi unitnya sudah laku, tetapi dia menggunakan gearbox yang di bawahnya, yang spesifikasi di bawahnya. Nah, gearbox yang saya upgrade di video tersebut yang 500 plus adalah ini gearboxnya. Saya pasang di Maxim Defense ini. Baik ya, jadi mungkin saya nggak tahu nanti masih sempat nggak untuk masang krono di sini. Nah, kita lihat waktunya ya, karena di sini sudah sore. Oke, kita lanjutkan ke lower dan juga gearbox. Untuk lowernya saya tidak melakukan banyak modifikasi, hanya sedikit saya papras di bagian dalam, karena di bawaannya itu ada stopper untuk menahan magasin blaster, karena magasin blaster tidak sampai atas. Kenapa? Karena gearbox itu di bawah ada, di bawah sini nanti ada 2 pin untuk kelistrikan, karena dia magasinnya elektrik, jadi dia nggak boleh terlalu ke atas. Nah, kalau dipasang langsung menggunakan magasinnya AEG itu dia nggak naik, jadi magasin tidak ketemu dengan chamber, sehingga saya harus sedikit potong di sini stoppernya supaya magasin bisa masuk. Baik, ini magasin AEG standar M4 ya, M16. Untuk saat ini sudah terpasang, dia bisa terpasang ketat ya, jadi mag release juga oke. Jadi sudah bagus, seperti itu. Jadi kalau dibandingkan magazin gel blaster, ini lubang lock magazin catch-nya itu sedikit lebih ke atas. Nah, ini ya. Kenapa? Karena memang di sini dia naiknya sedikit saja. Nah, kurang lebih segini. Tidak mentok sampai atas. Jadi harus dipotong sedikit bagian stoppernya supaya magasin AEG bisa tembus sampai ke chamber. Sip. Nah, seperti itu. Selain itu saya tidak melakukan banyak perubahan ya. Nah, untuk unit ini dia sudah ambidex, selektornya ambidex, cuman memang sedikit kurang oke. Bisa tapi rada keras ya. Awalnya nggak bisa, bukan nggak bisa, awalnya ini sedikit susah, jadi ketika diputar bagian kanan itu dia tidak bisa menggeser dengan sempurna. Sedikit saya modifikasi, sudah lumayan oke ya. Jadi seperti itu, tapi rada keras. Kalau dari samping, dari kiri masih enteng. Stoppernya juga terasa di masing-masing mode ya, jadi kliknya dapat. Oke, nah jadi kita bisa dapat kliknya sehingga lebih mudah. Kemudian di bagian bawah lagi jadi untuk uppernya si Maxim Defense ini ada locknya sini. Mungkin di zoom aja ya. Oke, kita juga zoom dulu. Oke. Nah. Oke, kelihatan enggak di sini? Udah mentok ya. Jadi di bagian ini ada lock yang nanti akan ketemu dengan lubang. Nah, ini membuat kedudukan antara upper dan lower receiver itu bisa lebih kokoh lagi ya, karena ada locknya. Dia bisa duduk dengan benar hingga dia kokoh. Dan penahan upper itu bukan hanya lubang pin yang di depan,
Jadi kalau yang saya punya yang metal itu penahan cuma di sini saja. Jadi penahan untuk gerak maju mundur itu cuma ada di pin depan. Tetapi kalau di Maxim Defense ini dia dibuat ada locknya. Di SLR juga tidak ada. Ini saya baru dapat di sini. Cukup inovatif ya, untuk menjaga posisi supaya dia tidak mudah bergeser. Nah, untuk di Maxim Defense ini juga mungkin sudah banyak yang menyinggung ya. Beberapa part itu metal, charging handle bawaan metal, ini dummy bolt asis juga metal, kemudian apa namanya, dash cover metal, kemudian di bawah ada apa ini namanya, saya lupa, bolt catch ya, bolt catch juga metal, selektor metal, trigger metal, kemudian bagian popper, nah ini besi, ini relnya ini metal. Nah, ngomong-ngomong soal popper, ini sama dengan punyanya SLR cuma lebih pendek ya, ukuran dan desainnya sama. Ini punya SLR, oh sorry, saya lupa tadi ya, jadi saya ulang lagi. Yang metal adalah bolt catch, selektor, kemudian ada apa namanya, trigger, kemudian di sini ada dummy bolt sama charging handle dan juga dash cover. Ini yang metal bawaan dari Maxim Defense. Kemudian untuk popor ini sama antara Maxim Defense dan juga SLR. Bedanya adalah tabungnya lebih pendek yang punyanya Maxim Defense ya. Oke, kalau kita lihat dia selisihnya cukup jauh, sehingga ketika dimasukkan dia bisa lebih pendek lagi. Nah, ini SLR, ini Maxim Defense. Kemudian bagian belakang juga cuman berbeda di markingnya saja ya. Kalau yang Maxim Defense sudah markingnya adalah Maxim Defense, yang SLR Maxim apa namanya, markingnya juga SLR. Sorry. Baik. Kemudian apa lagi? Oke, kita bergeser ke gearbox. Jadi gearbox ini yang kemarin sudah sempat saya singgung. Ini gearboxnya metal, ENC, gearset metal juga. Kemudian ini silinder sudah saya ganti pelangi. Kemudian pistonnya sudah menggunakan metal teeth ya, giginya metal. Springnya saya upgrade di 150%. Nah, dengan chamber yang kemarin saya pakai di tes pertama, chamber 20 cm ini, idealnya sih harusnya tetap sama di sekitar 440-an ya, karena tidak ada banyak perubahan. Kemarin saya udah tes, tapi saya belum tes krono, tes tembak jarak-jarak 5 sampai 8 meter itu pelurunya pecah semua ketika ketemu benda keras ya. Saya kemarin tes di workshop, jadi saya tembak beberapa komponen metal yang besar, itu pelurunya pecah. Cuma nanti kita tes lagi, mudah-mudahan masih memungkinkan ya, karena saya harus melepas apa namanya, isolasi, dan juga saya harus tambahkan bentar, saya lupa, saya simpan itu extender. Saya lupa di mana saya simpan extendernya. Oke. Jadi itu saja di bagian bawah, tidak ada modifikasi. Oh ya, Maxim Defense itu dia bolt catch-nya itu hidup ya. Nah, kemudian INC punya bolt catch hidup juga. Jadi saya pindahkan bolt catch-nya atau dummy bolt-nya INC ke Maxim Defense, dan juga dummy bolt-nya Maxim Defense ke INC saya. Oke, ini unit INC saya. Saat ini saya
fungsikan sebagai gel blaster. Jadi saya swap, nanti akan kita singgung ya, dari gearbox Maxim Defense masuk ke body metal INC. Jadi seperti ini. Ini adalah gel blaster dengan body metal. Nanti akan kita singgung di lain kesempatan ya. Baik, kita akan coba assembly. Nanti kita usahakan tes lah ya. Ini tipe pin body yang bagian depan juga sudah menggunakan quick detach ya, jadi bukan menggunakan baut sebagai penguncinya, tapi menggunakan pin dan spring. Nah, jadi harus membutuhkan bantuan jarum ataupun yang lainnya yang kecil-kecil seperti ini. Oke. Sip. Kita akan tes dry fire dulu. Saya masih menggunakan baterai yang sama ya, Onbo 1200 11.1 volt 3 sel. Oke. Saya lepas dulu baterainya. Kita akan coba pasang tracer di sini. Kita butuh bantuan adapter. Oke, jadi memang harus dilepas seperti ini. Jadi saya potong dulu saja. Biar cepat ya. Ups. Ini sirklip pinnya kurang bagus. Tapi sebenarnya dia kalau nggak ditarik nggak lepas sih. Cuman karena ditarik aja lepas. Kita akan bongkar ulang ya. Kita pasang dulu ke chambernya. Nah, ini chambernya seperti ini, sedikit kurang bagus di buffernya. Saya belum ganti buffernya, ini buffer masih bawaan. Oke, mudah-mudahan sih tidak rusak ya. Ini metode yang tidak bagus sebenarnya, jadi memaksakan, jangan ditiru. Kalau ada yang berminat unit ini, saran saya nanti ganti di rubbernya, rubber hop up rubbernya. Oke, kita pasang adapternya, kemudian kita pasang tracernya. Saya harus nyalakan dulu karena nanti posisinya susah. Kita sambungkan ke HP ya, berarti biasa.
Oke, sudah tersambung. Saya pasangkan dulu. Nah, jadi seperti ini tampilannya jika menggunakan tracer. Setelah itu kita pastikan speed oke. Kemudian nanti akan saya zoom di sini dan kita naikkan dulu BB-nya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan baterainya masih bagus karena ini kemarin saya sudah pakai buat ngetes ya. Baik, kita akan coba tes FPS. Ini coba di zoom dulu biar fokus ke HP. Oke, kita tes tembakan pertama. 384. Tembakan kedua 390. 390. 388. Ups, pelurunya pecah. Oke, saya nggak tahu ada pengaruhnya sama ini atau tidak. Oke, 393. 393. 429. 429. 429. Kita coba auto ya. Oke, ya seperti kita lihat baterainya udah ngedrop ya. Kemarin terakhir itu kita masih bisa tembus 13, ini cuma 11,8. Tapi FPS-nya up to-nya 440-an masih sama. Oke, mungkin bisa diperhatikan lebih jelas. Sorry, manual fokus, autofokusnya nggak jalan. Nah ini ya, maksimumnya 442, kemudian rata-rata 409, terendahnya 388, RPS-nya 11,8. Baik, mungkin itu sedikit review kita sore hari ini. Unitnya adalah Maxim Defense dari Jingji yang sudah di upgrade ke AEG atau Airsoft. Nah, ini dummy bolt-nya aktif ya, saya rilis. Baik, jika suka videonya silahkan di like, tidak suka dislike juga boleh. Mau komplain silahkan di kolom komentar, mau ngasih saran juga saya sangat berterima kasih. Kemudian apapun silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.